Bila baca apapun. Jalan-jalan ke Tanjung Medan. Jalan-jalan ke Tanjung Medan. Sambillah menangkap burung merpati. Dari cara Bapak Ibu menjawab salam. Jalan-jalan ke Tanjung Medan. Sambillah menangkap si burung bala. Dari cara Bapak Ibu menjawab salam. Sepertinya banyak yang belum makan malam. Orang loyo nampaknya. Ini banyaknya ibu-ibu suaranya sedikit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jalan agak rusak, mengambil berkah, buka dulu duit sama yang paling kuat buka jawab salam tadi. Yang putih hitam yang di tengah sini dulu bawah. Kalau mau maju ke depan ini Ustaz kasih kau duit. Dia yang paling semangat Bapak Ibu jawab salam sambil paling berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Bang? Revan. Revan doakan Ustaz beserta tim nanti pulang supaya sehat-sehat dan selamat-selamat. Aku ini berjalan kalian itu kalian semua bantu. Sungguh-sungguh sampai di sini. Nanti pulang selamat-selamat. Ini DP-nya dulu ya Revan 5.000. Ya. Selamat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu seluruh keluargaku, kita aminkan dulu doa kita di awal majelis yang mulia ini, karena kita sekarang berada di tempat yang mulia, yaitu Masjid Al-Ikhlas Tanjung Medan. Kita tidak tahu tentang doa siapa malam ini yang makbul diterima Allah, maka kita aminkan bersama-sama. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Wahdina ila siratikal mustaqim. Amin.
semakin takut kepada Allah, semakin sayang kepada kami masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, didik mama, cerdik pandai, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada Ketua Majelis Taklim, apa namanya Kak? Tetap Al-Ikhlas namanya ya. Majelis Taklim Al-Ikhlas, Ustadz sangat yakin dan percaya Bapak Ibu panitia sudah sangat berfokus lurus untuk merumuskan acara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal soleh bagi mereka dan dikasih Allah hadiah. Semoga anak cucu cicit keturunan mereka yang terlibat dalam kepanitiaan acara taklim akbar ini, semoga Allah jadikan anak cucu cicit mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Apa kabar ibu-ibu di belakang semua, orang tuaku sehatnya malam ini? Sehat. Ayahku malam ini sehatnya semua Pak? Sehat. Apa memang karena ini betul-betul perluitan ibu-ibu makanya bapak-bapak tak boleh hadir? Atau bagaimana ini? Boleh diundangnya Kak? Atau jangan-jangan cuma ini bapak-bapak di Tanjung Medan ini? Tidak. Mungkin tidak sempat, banyak mungkin halangan, tugas, kita berbaik sangka saja. Semoga yang hadir dan yang tidak hadir, semoga kita semua mendapat rahmat ridho dari Allah, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya mau dengar dulu bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad dari ibu-ibu, bacaan sholawatnya. 1, 2, 3, iya. Ayo ibu. Sallallahu alaihi. Kurang semangat itu. Ulang balik. 1, 2, 3, iya. Sallallahu supaya nanti bagus nanti hasilnya. 2035 besok kalau masih ada YouTube bisa Bapak Ibu buka nanti jadi kenang-kenangan dan itu bisa ditonton kembali di channel kami www
yang berminat saja. Kalau ada yang berminat malam minggu ditinggalkan ini, supaya jadi orang Tanjung Medan dia. Siap menikah, tengok. Kalau ada nanti ibu kedua yang mau saya tanya aja ke saya. Inilah orangnya. Berdiri dulu, perkenalkan dulu ke saya, ya Ustaz apa. Kasih hormat sama ibu-ibu. Assalamualaikum. Berdiri supaya kenal mereka. Kalau dari belakang ditengoknya nggak tahu dia. Dengan segala hormat, Ustaz Yusuf mohon berdiri. Oh, itu orangnya yang udah nampak kan? Nah, semoga berjodoh. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sidang Ustaz sekarang 21:18. Kita mengaji, Ustaz mau bahas 3 hal seputar dengan tarhib penyambutan bulan suci Ramadan. Selesai yang 3 ini nanti, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan nanti kita tutup dengan doa dan kita acara makan-makan bersama. Kalau ada makan ini. Udah ini kan? Oh, habis doa bermaaf-maafan. Itu nanti agendanya. Yang pertama Bapak Ibu, oleh kami dari Ujung Batu yang mau disampaikan ke masyarakat Tanjung Medan bahwa malam hari ini tinggal menghitung hari, biarpun belum diputuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tapi nampaknya tahun ini kita semua serta masuk 1 Ramadan itu pada hari Sabtu besok. Berarti hari Jumat malam Sabtu kita sudah mulai sholat sunnah tarawih insya Allah. Tapi tetap menunggu pengumuman Menteri Agama. Berarti kalau dihitung malam nih Pak Ustaz, ini sudah malam apa nih? Selasa. Malam Selasa. Berarti besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4 hari lagi Sya'ban selesai. Jumat malam Sabtu sudah masuk 1 Ramadan. Ini sudah gini-gini sedap nih. Lalu apa yang mau kami persiapkan nih Pak Ustaz? 1. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat Bapak Ibu ya, kenapa kita berbohong? Cek 1 2. Jelas Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu, kita pangkal kaji kita. Bapak Ibu keluargaku orang Tanjung Medan, apakah semua manusia ini ikut nanti dipanggil Allah di Ramadan? Jawabnya tidak. Siapa yang tak ikut panggilan itu Pak Ustaz? 1. Orang yang tidak beriman. Yang kedua, macet-macet miknya, sakit tenggorokan nanti. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang tidak beriman tidak dapat panggilan. Yang kedua, dia orangnya memang beriman, tetapi imannya coba-coba. Dalam bahasa Qur'annya orang munafik. Ada orang yang ikut dibuat Allah Ramadan, tak ikut juga panggilan untuk dia. Jadi siapa yang ikut? Halo? Kalau sudah dia balik. Asal mau
Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu, kata Nabi. Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah, kata sahabat. Kalau ingin iman itu yazid, bertambah bitto'ah, maka lakukanlah ketaatan sebanyak mungkin. Bagaimana iman itu bisa yanqus, berkurang, bahkan bisa hilang? Bil maksiyah, dengan banyak melakukan dosa. Makin banyak orang Tanjung Medan ini melakukan ketaatan, nanti kita uraikan satu persatu, makin naik imannya, makin siap dia menerima Ramadan. Makin tak ada peningkatan ibadah, makin banyak dosa, makin banyak maksiat. Inilah orang-orang yang imannya anjlok, bahkan berkurang habis. Maka biarpun hidup di Tanjung Medan, bisa saja tak ikut panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Berarti ini perkara menaikkan iman dulu kita kaji. Bapak Ibu, sesuatu hal yang dalam hidup ini semua serba dadakan, itu pasti hasilnya tidak akan maksimal. Mau memestakan anak, tanggal 1 Maret hari hanya, tanggal 1 Maret baru nyebarkan undangan, baru mau mengurus terata, ngurus prasmanan, bentuk panitia. Hari itu hari hanya, hari itu pula lah baru mulai menyiapkannya. Pertanyaan, kira-kira pesta itu lancar, sukses, atau kira-kira bermasalah? Jawabnya pasti bermasalah. Padahal itu hanya sekedar pesta, menikahkan anak. Pesta hanya beberapa jam, paling lama 24 jam. Persiapannya berapa lama? Bisa 2 pekan, kadang ada sebulan, kadang hampir lagi 2 bulan, tergantung besarnya pekerjaan ini. Ketahuilah Bapak Ibu, sekali dalam setahun, putaran dalam tahun 12 bulan. Setahun itu cuma sebulan diminta Allah supaya ada oleh-oleh yang luar biasa bagi orang beriman. Kalau maksimal kau nanti beramal dengan yang 2 ini, mata qaddama min zambi, dosa-dosamu di masa lalu semua akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti malam ini kita bicara persiapan dulu supaya naik imannya, insya Allah. Di bulan Rajab kemarin, Ibu ada nggak puasa sunnah Rajab? Sebahagian ada. Di bulan Rajab kemarin ada nggak Bapak Ibu puasa Senin Kamis? Ada. Di bulan Rajab kemarin ada nggak Bapak Ibu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15? Ada nggak puasa? Ada. Atau mungkin di Rajab semalam ini ada Bapak Ibu yang puasa Daud, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Ada yang melakukan itu? Itu masalahnya. Masuk bulan Sya'ban, dapat nggak kira-kira puasa sunnah Sya'ban Bapak Ibu? Insya Allah sebagian dapat, sebagian tak dapat. Biar kutunjukkan sama Bapak Ibu. Nanti orang yang tidak punya puasa bulan Rajab, yang tidak punya puasa bulan Sya'ban, begitu masuk tanggal 1 Ramadan, dia baru ikut puasa tanpa persiapan. Hari pertama Ramadan itu pucat dia, macam mayat mukanya. Ditanya bininya, kalau nggak kuat abang batalkan aja lah, daripada abang putih udah macam mayat muka abang udah pucat kali, kata bininya. Nggak usah kau banyak kali pertanyaan, kau cakap kau dulu. Ini sedang
berjuang ini, hari ini insya Allah selesai juga. Betul Pak? Selesai juga hari itu perjuangan hari pertama. Masuk hari kedua, karena anak-anak sudah besar, malu pula dia tak puasa. Puasa juga dia hari kedua. Hari kedua ini dia berpuasa. Model puasanya Bapak Ibu, tidak boleh ada orang satupun yang bercakap dengan dia. Asal bercakap orang, bawaannya emosi aja. Tidak salah ngomong pun orang, tidak salah ngomong pun anak, bawaannya marah aja. Ditanya anaknya, kenapa nyama ayahku marah-marah aja? Biarlah, mungkin membuang sifat itu. Karena ayah kau ini dari dulu memang begitu. Asal rumah marah aja bawaannya. Oh, kata anaknya. Hari kedua, emosi terus. Hari ketiga, kemana bang? Itulah jangan makan sahur puasa hari ketiga ini, kata bininya. Itulah, kenapa? Karena 2 hari selesai kata dia. Masuk hari ketiga puasa lah dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa yang terjadi? Jam 12 siang itu macam tak bertulang lagi, sudah tergolek saja di rumah itu, macam mau pingsan. Dibilang bininya, batalkan aja lah bang, ini nampaknya sudah memudaratkan sama puasa ini. Kata dia, enggak, yang penting satu syaratnya, jangan kalian tanya-tanya aku sebelum buka puasa. Diam, dia letak. Allah Akbar, sakit betul bagi orang. Jam 5 sore Bapak Ibu gak tahan lagi golek-golek, duduk di depan rumah itu. Siapapun yang lewat, kemana bang? Dan menyambut lagi. Paling parahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalat pun hinggap di hidungnya, tidak bisa diusirnya lagi. Jam berapa itu Ustaz? Jam 5 sore. Hari keberapa puasa? Hari ketiga. Kenapa Bapak ini terasa puasa itu berat? Jawabannya, tidak ada latihan persiapan sebelum Ramadan. Berat puasa itu Bapak Ibu. Coba ibu-ibu orang tuaku yang hadir ini, tunjuk tangan dulu, angkat tangan. Siapa yang belum selesai kodok puasa Ramadan tahun semalam? Angkat tangan, biar menjelaskan hukumnya. Masih ada? Hah? Jangan ibu pura-pura tak tahu. Masih adakah ibu-ibu yang belum lunas kodokan puasa Ramadan tahun semalam? Oh, tengoknya, nggak usah mengaku, nggak tahu Ustaz itu kata dia. Aku cuma mengatakan hukumnya saja. Ingat ya Bu, hadis Nabi saya takut nanti salah dipahami oleh Bapak Ibu. Ada itu hadis Nabi menjelaskan, dan ada mikrofon pakai tali Pak. Jangan pakai ini, jangan pakai tali. Takutnya nanti kencangkan, naik dia, kencang-kencang telinga Bapak Ibu. Aku suara kuat. Buat suara Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, ini. Oh, kesulitan. Cek 1 2. Cek kalau 1 2 dicoba. Mantap Pak. Kalau ini masuk surga ada ini. Kalau tadi agak dia surga itu nampak. Karena ini susah. Kalau ini baru mantap Pak. Nah ini dia. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Masalah mengkodok puasa. Kemarin mungkin sudah penyambutan bulan suci Ramadan, banyak ustaz-ustaz datang ke sini menyampaikan tausiah alhamdulillah. Ada mungkin ustaz itu menyampaikan hadis ini, dan ini bolak-balik ditanya ke kami tentang hadis tidak bolehnya puasa setelah separuh Sya'ban menjelang Ramadan. Sampai ke sini informasinya. Sampailah. Menyenangkan hati Ustaz, ibu bilang aja sampai Ustaz itu dari aku. Sampaikan Bu. Oh, dia beritahu. Sampaikan Bu. Sampai. Lewat 15 Sya'ban disebut
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Maka kalau terbiasa dia puasa sunnah, habis pun nisfu Sya'ban menjelang Ramadan, orang ini tetap boleh puasa sunnah. Jelas Bu? Jelas. Apalagi Bapak Ibu yang masih punya hutang puasa, itu malah dilanjutkan. Jangan sampai Ramadan tahun ini dapat, Ramadan tahun semalam belum selesai. Nanti kalau katakanlah satu Ramadan itu belum dibayar, nanti mengkodok mengganti tanggal 2 Syawal, 1 Syawal harap puasa. Tanggal 2 Syawal, maka ibu harus ganti. Sehari ditinggal, sehari dibayar, ditambah dengan membayar fidyah. Itu namanya kifarat, karena dilalaikan kewajiban. Pertanyaan sama ibu-ibu, tahunya ibu tata cara membayar fidyah? Kalau ibu tak tahu, bilang aja biar aku jelaskan. Tapi kalau ibu sudah tahu, biar aku lanjutkan. Sekali lagi, tahu tidak oma-omaku ini tata cara membayar fidyah? Kurang jelas. Baik Bu, saya jelaskan ya. Seandainya nanti turunan hukumnya kita cerita fidyah, maka yang pertama pahami dulu, fidyah itu diberikan kepada orang miskin. Ayat Qur'annya fafidyatun ta'amu miskin. Maka bayarkanlah fidyah itu makan untuk orang miskin. Berapa orang Pak Ustaz? 1 orang kalau kita tidak bisa puasa. Berapa besarannya Pak Ustaz? Dulu orang bayar fidyah dalam fikih klasik itu pakai makanan pokok, beras beserta lauk pauknya, belanja 1 hari 1 orang miskin. Setelah sekarang zamannya maju, ijma ulama boleh membayar fidyah pakai duit. Bagaimana caranya Pak Ustaz dan besarannya? Tanya-tanyalah nanti Pak Kades, Pak RT, Pak RW, di mana kira-kira yang sering di Tanjung Medan ini, maaf cakap, yang memang masuk golongan saudara kita yang miskin. Sehari ibu Pak puasa, bayarkan fidyahnya. Berapakah makan sehari orang miskin ini? 3 kali. Kalau diduitkan sekali makan berapa? 15.000. Kali 3 kali makan 45.000. Genapkanlah sehari fidyah puasa 50.000 rupiah. Cara membayarnya tidak usah disebutkan. Ibu, bapak, tolong terima fidyahku ini ya. Tidak usah, cukup dalam hati saja. Jelas Bapak Ibu? Nanti kalau sempat waktunya saya jelaskan orang-orang yang membayar fidyah. Ini baru cerita tentang yang menunda mengkodok puasa Ramadan, dapat Ramadan berikutnya belum selesai hutang Ramadannya. Bayar hutangnya puasanya, tambahkan juga fidyah. Ingatkan anak-anak gadis kita ini, jangan tenang-tenang dia. 4 hari lagi Ramadan akan datang. Pulang mengaji, tanya anak gadis itu, masih ada Ramadan tahun semalam belum kau ganti? Ada mah, berapa lagi? 6 lagi mah. Allahu Akbar. Lalai kita, lalai. Nanti mama masak sahur, makan sahur kau ya. Puasa kau besok. Dapat dia 4, sisa 2 lagi. Kapan Tuhan ini kodok? Tanggal 2 Syawal besok, tanggal 3 Syawal bisa dimulai. Tapi jangan lupa bayarkan fidyahnya sehari 50.000 rupiah. Jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang ketika nanti di bulan Ramadan kesulitan puasa,
itu pasti Bapak Ibu tidak pernah puasa sunnah. Maka dia anggap syariat ini sepele. Dia anggap ini masalah biasa. Ramadan lah. Dan puasa pun tak apa-apa juga kata dia. Kalau orang minta ada uzur, dia sehat, akalnya sehat, badan sehat, tidak puasa dia, neraka jahanam bagiannya itu Bapak Ibu. Apa sebab? Dia sudah melecehkan perintah Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan lagi merasa awak ini jago-jago karena masih muda, masih sehat. Tak ada puasa Ramadan itu. Yang puasa itu pun tengok sama saja yang kata dia. Buktinya aku bertahun-tahun tak pernah puasa, tetapi hidup aku kata dia. Allah Akbar. Kalau seandainya terjadi ini di Tanjung Medan, banyak-banyaklah mohon ampun sama Allah. Tahun ini jangan lakukan lagi yang meninggalkan puasa Ramadan kecuali ada uzur syariat. Nanti kita jelaskan. Atau ada masyarakat terjadi Bapak Ibu begini. Ramadan pun makan, minum, buka PD seperti biasa. Kalau sempat itu terjadi di Ujung Batu, itu udah rame-rame kami itu mendatangi. Izin maaf Bapak Ibu ya, maaf. 12 bulan dalam setahun, 11 bulan bebas sebebas-bebasnya, bukalah warung itu selebar-lebar. Carilah duit itu sebanyak-banyaknya. Masa cuma sebulan diminta Allah tak bisa kau luangkan beribadah sama dia, maka wajarlah rezeki itu tidak ada barokah. Selalu dalam hati ini, bangun tidur duit, bangun tidur harta. Apa sebab? Dicabut Allah keberkahan. Saya Bapak Ibu nanti kalau amat saya pulang agak-agak kasar untuk bahasanya. Tapi kalau seamat itu bilang tak Allah juga. Karena jangan payahkan ini nanti tak seperti orang mendengar. Aman ini enggak Pak? Aman ya? Ini Pak. Ibu bilang makan aman, ibu enggak, ibu ngantar saya nanti kan? Namanya itu, namanya menyampaikan kebaikan, itu betul kasih sayang. Orang yang tidak pernah latihan puasa masuk Ramadan akan kesulitan berpuasa. Orang yang tidak pernah latihan sholat sunnah nanti pas Ramadan tidak akan mau sholat tarawih. Kesulitan dia dapatkan jawabannya karena tidak ada persiapan. Kalau ingin nikmat puasa Ramadan, mestinya sudah banyak Rajab Sya'ban puasa sunnah. Kalau ingin dapat nikmat sholat tarawih, maka sebelum masuk Ramadan Rajab Sya'ban sudah banyak sholat sunnah. Baca hadisnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan kata Nabi, imanan penuh dengan keimanan. Balik lagi kan? Bagaimana dia bisa puasa Ramadan dengan iman? Karena di Rajab Sya'ban sudah menaikkan iman. Apa amalnya? Puasa sunnah. Naik iman ini. Waktu saban kemudian hanya mengharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa orang yang puasa Ramadan ini, dosa-dosa yang sudah berlalu. Makanya orang yang puasa Ramadan itu mati, meninggal di Ramadan, hakikatnya dia sebenarnya bersih dari dosa-dosa masa lalu itu semua, tersenyum dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi Bapak Ibu, man qama Ramadana, siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Qama bahasa Arabnya qama artinya berdiri.
meninggalkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka qaddama min zambihi, diampunkan Allah pula dosanya yang sudah lewat. Saya punya usul, punya saran, mumpung ada 4 hari lagi ini Bapak Ibu, kalau saran ini diterima alhamdulillah, belum pun tidak apa-apa. Yang hadir ini kalau biasa puasa sunnah, Ramadan besok ringanlah itu, tak ada masalah. Ya Mak ya. Mau tak saya tunjukkan sama Mak supaya tarawih yang berapa rakaat sini Pak? 8 ya. 8 tarawihnya, 3 witirnya cuma 11-nya. Apalagi imam kita, ayah kita agak kencang bacanya, paling lambat 45 menit sudah selesai tarawih dan witir. Kalau mau Bapak Ibu, saya sarankan supaya orang Tanjung Medan merasa tarawih itu ringan, seringan-ringannya, lakukan dulu yang pertama sebelum masuk Ramadan. Buat dulu program di Masjid Al-Ikhlas Tanjung Medan, sholat sunnah tasbih berjamaah. Jangan garuk kepala ibu dulu, ini usulan saya ini. Sholat sunnah tasbih berjamaah. Pernahnya ibu sholat sunnah tasbih? Alhamdulillah. Sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Di mana dibuat Bu? Di masjid. 2 jempol mata. Kalau dia malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dikerjakan siang hari 4 rakaat sekali salam. Di Tanjung Medan dikerjakan malam apa siang? Malam. Berapa lamakah waktu mengerjakan yang 4 rakaat 2 kali salam ini? Pernah tidak ibu tengok jam ibu pas mengerjakan? Tergantung bacaan imam memandu kita. Kalau cepat bacaan dia, itu paling cepat selesai 25 menit. Karena 1 rakaat hampir memakan waktu 7 menit. Karena 1 rakaat sebanyak 75 kali tasbih. 2 rakaat 150, 4 rakaat 300 tasbih. Kami di ujung batu tembus kalau saya imam sampai 35 menit kurang lebih. Maka kalau kami sholat sunnah tasbih, baik berjamaah atau sendiri, maka hilanglah tiap Ramadan ada orang-orang yang mencari-cari mana masjid yang paling kencang bacaan imamnya, ramai. Mana yang masjid itu panjang bacaan imamnya, sepi. Mana yang banyak masjid rakaatnya 20, tinggalkan. Allahu Akbar. Kalau orang Tanjung Medan 2 jempol sudah pernah sholat sunnah tasbih, kalau mampunya tiap malam lakukan, latih sampai sekarang. Sholat sunnah tasbih dulu terus. Nanti masuk Ramadan demi Allah, tidak pernah lagi ada obat dari belakang menyekat tirai ini. Ngapain Pak Ustaz ngintip siapa imam? Disekatnya tirai itu. Dek, kata dia sama anak laki-laki, anak lajang kita nih. Siapa kau tengok mau maju imam tarawih nanti? Atau itu nampaknya wak, kata dia. Ajaklah kita. Tengoklah, jam 11 baru selesai. Lambat bacaan nanti, kakek itu payah kali. Merajuk nenek nih, buantang saja ada duduk balik, pulang dia. Apa seperti itu Bapak Ibu kita tiap tahun mau ibadah ini? Padahal justru makin panjang imam dibaca. Justru kan malam itu disuruh Nabi, man qoma Ramadana, hidupkan malam itu kata Nabi, supaya ampun dosamu yang sudah lalu. Maksudnya, ibu apa yang ibu kejar supaya tarawih itu cepat selesai? Makan bakwan, makan bukaan, makan cendol,
Mati kita Bapak Ibu tidak perlu sama kita itu lagi. Tapi kalau lewat Ramadan ini mau tarawih di bulan Syawal, tak ada tarawih lagi Bapak Ibu. Malam ini Ustaz mau tarawih, boleh Bapak Ibu? Masalah boleh tak boleh? Boleh. Apakah sah? Tidak sah. Karena tarawih hanya ada di malam bulan suci Ramadan. 8 rakaat pun tarawih masih menggerutu. Tanya dulu ayahku yang udah tua-tua ini macam ayah ini. Semenjak ada ayah Tanjung Medan ini, Masjid Al-Ikhlas ini, memang sudah 8 kiat tarawih di sini ayah anda. Saya yakin berubah, ya kan ya. Dulu 20 kan ya. Orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu selalu berpegang itu 20 tambah 3, 20 tarawihnya, 3 witirnya. Padahal zaman dulu listrik tak ada, mikrofon pakai baterai basah, tak bisa suara kuat macam ni, speaker ni tak ada dulu. Tapi orang tua dulu kusuk-kusuk beribadah karena tak ada hantu setan lalu macam handphone ini. Kalau sekarang orang mau sibuk terus, penerangan cukup, masjidnya cantik, kipas angin banyak, tak ada alasan lagi tak khusyuk ibadah itu. Tapi mental manusia ini namanya akhir zaman. 8 rakaat pun tarawih itu pun sudah garuk-garuk kepala dia. Lama kali ya kata dia. Allahu Akbar. Sempatlah nanti imam bilang malam ni Bapak Ibu kita buat dulu tarawihnya 20 rakaat. Pastilah teriak dari belakang, Pak Imam, biasa aja lah 8. Ngapain 20? Mandi-mandi aja. 8. Cuma ibu sepakat 8. Sepakat. Apa yang akan kita kejar Bapak Ibu? Padahal Ramadan cuma sekali dalam setahun. Sepakat tak Ibu kalau tahun ini kita buat 20? Satu kita yang jauh. Sepakat tak Ibu kalau tahun ini kita ubah dulu 20? Langsung dipegang asal Quran itu. Janganlah Pak Ustaz, 8 itu pun dah mantap kali itu kata dia. Dua-duanya benarnya itu. 8 pun sudah bagus, sudah mantap itu. 20 pun bagus. Yang tak sholat tarawih pun sebenarnya tak apa-apa. Cuma tak ada otaknya, itu saja. Kalau ada otaknya tarawih dia itu, karena dia mikir, mana tahu ya Allah, hanya tahun inilah aku hidup. Ramadan tahun depan mungkin aku sudah mati. Maka tahun inilah kesempatanku untuk menyempurnakan ibadahmu. Kalau dia punya otak. Allah Akbar. Ini Bapak Ibu dalam rangka menaikkan iman dulu nomor 1. Kalau Bapak Ibu ingin nikmat besok baca Quran ini, ada bahasa yang kurang enak didengar sama kita. Asal masuk bulan Ramadan, hebatlah orang Tanjung Medan baca Quran tiap malam. Padahal sebelum Ramadan dan ada mereka baca Quran. Masuk Ramadan, heboh baca Quran. Bagus apa tak bagus Bapak Ibu? Baguslah. Bulan Ramadan baca Quran. Nanti masuk Syawal, simpan lagi balik Quran ini. Masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan kenal dia Quran lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan pernah baca Quran. Rajab, Sya'ban, mulai ingat Quran. Ramadan buka balik. Sekali setahun dah baru buka Quran. Ingat Bapak Ibu ya, catat baik-baik ya. Membaca Al-Quran menunggu datang Ramadan itu perlu kita perbaiki. Karena tidak usah menunggu Ramadan, kita harus senantiasa baca Al-Quran. Jangan orang Tanjung Medan bangga nanti khatam Quran kita malam 27 ya Pak. Ya, berapa kali kalian berwiridan majelis taklim Al-Ikhlas khatam Ramadan? 5 kali Pak Ustaz. Bangga kita mendengar 5 kali Ramadan khatam Quran. Malah ditanya, nanti Syawal khatam Quran kita ya.
Zulqa'dah tak ada khatam Quran. Di Ramadan meledak langsung 5 kali khatam. Di bulan lain sekali khatam pun setahun tak dapat. Berarti gagal program. Ini perlu diperbaiki. Membaca Al-Quran ini baik, tapi menunggu datang Ramadan baru baca Quran, itu perlu diperbaiki Bapak Ibu. Kalau ingin lancar baca Quran, nikmat baca Quran, sering khatam Quran, maka mestinya sebelum Ramadan sudah sering baca Al-Quran. Yakinlah ayat Allah. Orang yang sering puasa sunnah naik iman. Orang yang banyak sholat sunnah naik iman. Orang yang sering berkawan dengan Quran ini naik imannya. Barulah datang ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udah siap hati kalian yang beriman? Sudah, masuk kata Allah. Masuk. Udah dikelompokkan orang beriman nih. Udah oke nih kan? Oke. Datang kewajiban. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu orang beriman siap puasa. Kalau belum siap imannya, nanti pas diceritakan puasa marah dia. Di situlah terjadi orang di siang Ramadan pun dibukanya kedai itu. Aku kan tak buka di depan, aku kan dari belakang. Mengenai orang datang melayani, apa urusan sama orang, kata dia. Allah Akbar. Tak takut lagi dia dengan laknat Allah itu. Apa yang masalah? Tak ada iman juga. Bapak mau buka saja terus-terusan. Bapak di Islam atau gimana? Jangan kau bilang Islam. Islam ini benar. Kalau saja pun tuanku kata dia. Aku ini cucunya biar tahu kata dia. Tapi kelakuannya tak menunjukkan seperti orang Islam. Alhamdulillah. Bapak Ibu, datanglah kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban ini adalah puasa. Masuk ilmunya. Catat Bapak Ibu. Siapakah orang yang wajib puasa itu? 4. Berapa Ibu? 4. Yang pertama yang wajib puasa itu adalah al-Islam, agamanya Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, tak wajib puasa, selesai. Tidak usah diribut-ributkan lagi. Sudah selesai. Yang kedua, balik ini dia sudah dewasa, wajib dia puasa. Yang ketiga, berakal sehat, wajib dia puasa. Berarti, adakah Bapak Ibu orang yang sudah dewasa tapi akalnya tak sehat? Adakah Bapak Ibu? Adakah orang yang sudah dewasa tapi akalnya tak sehat? Adalah. Siapa itu? Orang gila. Tidak wajib puasa orang gila Bapak Ibu. Adakah orang yang akalnya sehat tapi belum akil balik? Adalah anak-anak. Hukum itu begitu dirangkai ulama itu. Jadi gini Bapak Ibu ya, jangan tersinggung ya. Mohon maaf nih. Kalaulah tidak wajib puasa bagi orang yang gila, berapakah dalam hukum fikih orang gila ini? Orang gila itu ada 2 dalam bab masalah puasa. Kalau orang gila ini memang bawaan lahir dia gila, maka memang dia tidak punya kewajiban puasa. Tapi kalau gilanya disebabkan karena ulah dia, dihisapnya lemcak kambing itu, gila dia. Dihisapnya narkoba itu, tenggen, koyong. Dimakannya sabu-sabu itu, gila. Datang Ustaz Andi Sidurungu dari Bukit Batu, ditangkap, bawanya ke Linda, direhab. Berapa tahun? 2 tahun. 2 Ramadan lah dia lewat, dia gila gara-gara menghisap sabu-sabu. Pertanyaan Ustaz,
setelah tahun ketiga dia sembuh, wajibkah dia mengqadha puasa Ramadan yang 2 tahun tinggal itu? Wajib atau tidak wajib, Bapak Ibu? Jawabnya, wajib dia mengganti puasa Ramadannya yang tinggal karena dia gila disebabkan karena kebodohannya sendiri. Udah dibuat Allah akalnya sehat, dimasukkannya pula ke dalam mulutnya barang haram. Gila dia. Ketika sehat balik, maka dia punya kewajiban mengqadha, mengganti, plus dengan sholat-sholatnya selama dia gila. Wajib fidyah juga Ustaz? Fidyah tidak, hanya mengqadha saja. 3. Yang keempat, wal qudratu ala shaum. Ini yang panjang nih. Orang yang berpuasa itu mestinya harus mampu. Siapakah orang yang tak mampu puasa? 1. Orang yang tak mampu puasa itu adalah orang yang sakit. Kalau sakitnya itu ada harapan sembuh, maka bapak ini, ibu ini boleh tidak puasa gara-gara sakit, tapi kata dokter bapak ini masih ada harapan sembuh penyakitnya. Boleh dia tak puasa Ramadan ini, nanti dia kena kodok saja, tidak usah bayar fidyah. Catat Bu kalau bisa. Kalau ini sakitnya tidak lagi ada harapan sembuh, kebalikannya, tidak wajib qadha, tapi wajib bayar fidyah. Jangan dibalik-balik besok Bapak Ibu. Nanti pulang saya, kemana dia bilang Ustaz tadi? Kalau ada sakit harapan sembuh, qadha apa fidyah? Entahlah, Ustaz itu jelas sebenarnya tadi. Ibu yang tak jelas, makanya pulang-pulang balik. Sakitnya harapan sembuh, wajib qadha, tidak fidyah. Sakitnya tidak diharapkan sembuh, maka dia wajib fidyah, tidak usah qadha. Jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Turun ke bawah yang tak lagi bisa puasa, yang tak kuat puasa, yang tak mampu puasa. Siapa mereka? Orang yang sudah tua renta. Dia tidak sakit, tapi tua renta. Umurnya 80-90 tahun. Mungkin ada di kampung kita Tanjung Medan ini. Besok mau puasa, malam sahurnya ditanya ayah kalau ayah, oma kalau oma, atau nenek. Besok udah 1 Ramadan kita. Kuatnya nenek puasa, kuatnya atuk puasa. Kata nenek, kata atuk, kata nenek ini, aku tidak kuat lagi asal puasa, gemetaran badanku, mau pingsan kurasa, kata dia. Berarti nenek gak kuat lagi ya? Enggak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kewajiban anak atau keluarganya, nenek yang tak mampu puasa gara-gara sudah usianya lanjut, itu bayar fidyah atau qadha? Fidyah saja, tidak usah qadha. Jangan dibalik-balik Bapak Ibu ya. Jangan gara-gara nanggung-nanggung mengaji besok ditunjuk-tunjuknya. Nenek udah mau sakaratul maut, lebih bagus nenek meninggal dalam keadaan berpuasa. Puasa nenek puasa. Kalau sudah tua macam mana puasa lagi? Dikasih agama ini rukhsah keringanan. Maka ibu dudukkan hukumnya supaya nanti pas ketemu kasusnya tak mencari-cari ustaz kita di Tanjung Medan lagi. Cemana ini ustaz hukumnya? Nenek ini tak puasa, asal puasa goyang ini tengoknya Tanjung Medan ini oyok ya. Tak puasa dia, bayar fidyah atau qadha? Ibu sudah bisa jadi ustazah, bapak sudah bisa jadi ustaz, langsung bilang saja wajib bayar fidyah, tidak usah lagi mengqadha. Itu mana Bu? Jelas kan? Paham ya kan? Ke bawah lagi khusus kalian perempuan. Siapa yang tak lagi bisa puasa, yang tak kuat puasa, yang tak mampu puasa,
Yang bagian perempuan adalah orang yang datang bulan, orang yang tibas. Kalian itu wajib qada, tidak usah bayar diah. Turun ke bawah lagi. Bagaimana hukum di Tanjung Medan nanti Pak Ustadz bagi ibu-ibu yang sedang hamil datang Ramadan? Apakah Pak Ustadz dia wajib qada atau fidyah? Tengok dulu kasusnya. Kalau ibu ini datang Ramadan, dia hamil, katakanlah hamil 7 bulan, udah besar. Kemudian dia bertanya ke Ustaz, Ustaz, aku ini tak buat puasa. Kenapa kau tak puasa? Kalau puasa aku Pak Ustaz, lemas badanku sehingga janinku ini pun aku takut nanti bisa lemah keguguran. Berarti ibu khawatir kemana? Diriku dan janinku. Kalau orang hamil di Ramadan khawatir dirinya dan janinnya, maka dia wajib satu saja, qada saja, tidak usah bayar fidyah. Kalau khawatirnya ditanya, Bang Ibu sehat? Sehat. Kenapa ibu tak puasa? Janinku dikata dokter lemah kali. Kalau aku puasa asupan gizi kurang. Ibu sehat kan? Sehat. Khawatir sama siapa? Janin saja. Kalau khawatir ke janinnya saja, maka wajib dia kena 2. Fidyah iya, qada juga iya. Kena 2 cuma baru, karena dia posisinya memikirkan orang lain. Dapat dia. Bagaimana orang yang menyusui Pak Ustaz? Sama hukumnya. Kalau dia menyusui bayi di bulan Ramadan dan mampu puasa gara-gara takut mengganggu kesehatan dirinya dan bayinya, cukup bayar saja qada, tidak usah bayar fidyah. Kalau khawatir dengan bayinya saja, cukup dia nanti dapat 2, qada iya, fidyah juga iya. Di mana letak orang yang malas tadi? Tak masuk dalam hukum fikih, dapat rukhsah. Karena itu dibuat 2. Berarti kalau ada orang Tanjung Medan ini tak ada puasa, yang 4 inilah tengok, mungkin 1 tak ada sama dia. Kenapa waktu tak puasa? Mungkin dia tidak Islam. Kenapa kau tak puasa? Mungkin dia belum balik. Kenapa kau tak puasa? Mungkin dia tidak sehat akalnya. Kenapa kau tak puasa? Rupanya dia tidak mampu puasa gara-gara berpenyakit dan yang sudah kita jelaskan tadi. Ini namanya ilmu puasa. Karena sudah beriman tadi, ilmunya harus ada. Asal ada yang 4 ini dalam diri Bapak Ibu, wajiblah puasa itu kita tunaikan. Satu saja tidak ada dalam diri kita, maka dikasih keringanan, boleh tidak puasa. Siapa di bawahnya lagi yang tak puasa tidak mampu? Orang yang sedang musafir perjalanan. Orang musafir Bapak Ibu wajib qada atau fidyah? Orang perjalanan di Ramadan wajib qada apa fidyah? Dia hanya wajib qada, tidak wajib membayar fidyah. Selesai itu. Masuk ilmunya Bapak Ibu tentang orang yang puasa Ramadan. Berapa syarat wajibnya? 2. Yang pertama adalah niat. Ini penting. Di Tanjung Medan ini Bapak Ibu habis nanti tarawih witir dipandu imam enggak? Ibu siyama rahimakumullah. Ada begitu cuma. Apa artinya itu? Marilah kita berniat puasa bersama-sama, mudah-mudahan mendapat rahmat Allah. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lapas niat, itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah niat di dalam hati. Mana tahu ada orang Tanjung Medan hari pertama puasa rupanya bangun pagi jam 6. Jam 6 pagi baru bangun dia. Udah terang. Hari pertama Ramadan. Terbangun sahur. Jam 6 pagi dia baru menjatuhkan niat.
nawaitu summa ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pertanyaan, sah tak puasa Ramadannya hari itu? Sah apa tak sah? Ketahuilah Bapak Ibu, bedanya puasa sunnah dengan wajib. Kalau puasa sunnah jelas dalilnya. Ketika Nabi bertanya ke Aisyah, wahai istriku Aisyah, adakah makanan kita hari ini? Jawab Aisyah, tak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku berpuasa. Jam berapa Nabi bertanya? Kira-kira mau makan pagi. Kalau dibuat sekarang kira-kira jam 7:30-8. Maka Nabi berkata, kalau begitu Aisyah, aku puasa hari ini. Kalau puasa sunnah, kalau tak ada makan minum dari azan subuh sampai ke jam 8. Jam 8 pagi pun menjatuhkan niat kalau puasa sunnah, maka sah puasa sunnahnya. Kalau puasa wajib, jangan coba-coba. Asal sudah azan subuh berkumandang, baru Bapak Ibu berniat, aku niat puasa Ramadan besok hari karena Allah Ta'ala. Batalat shaumuhu, batal puasamu gara-gara terlambat berniat. Jadi kapan niat itu Pak Ustaz? Malam hari. Sampai kapan Pak Ustaz? Azan subuh berkumandang. Maka kalau sudah dibuat imam itu habis sholat witir, Imusiyama rahimakumullah. Jangan ayam omat di belakang bercerita lagi, nanti fokus baca sama-sama. Imam sedang sayang ke kita. Jangan sampai kau besok makan tak minum, lapar minta ampun, tapi hari itu sebenarnya puasamu tidak sah gara-gara niat tidak jatuh pada malam harinya. Jelas Bapak Ibu? Hati-hati ya. Masalah puasa ini rukunnya adalah niat. Yang kedua Bapak Ibu adalah bisa dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini penting. Tengok sini Bapak Ibu ya. Jaga betul-betul yang 5 lubang ini supaya aman. Pertama, yang membatalkan puasa itu lewat mulut. Yang kedua, hidung. Ketiga, telinga. Keempat, kelima, izin maaf bagian depan dan belakang kita. Kutanya dulu sama ibu, di kampung-kampung banyak ini tiap tahun ditanya ibu puasa. Ibu jam 5 sore sedang membuat bukaan atau membuat gulai, mau berbuka nih jam 5 sore. Ibu ambil sedikit kuahnya, kemudian ibu letakkan di telapak tangan, ibu cicip pakai ujung lidah. Pertanyaan, apakah itu batal atau tidak? Batal apa tidak? Batal. Bagaimana hukum batal lewat mulut? Kunci kalimatnya dalam fikih, selama dia masih di dalam mulut tidak tertelan, maka itu hukumnya tidak batal. Saya ulang sekali lagi ya. Selagi dia tidak tertelan, maka dia tidak batal. Berarti kalau saya cicip di ujung lidah saja Pak Ustaz dan saya telan, habis itu saya keluarkan, bersihkan balik, batal puasaku. Tidak, asal tidak ibu telan. Itu fikih dulu. Harus paham kita itu, supaya besok jangan ragu-ragu. Pas dicicipnya mulai, nggak batal kata Ustaz kata dia, itu saja kerjanya. Oh, paham kita besok hukumnya. Coba ibu, nanti sholat zuhur di bulan Ramadan itu sunnah hukumnya berkumur-kumur. Pas sholat zuhur di siang hari Ramadan kumur-kumur, boleh apa tidak? Kumur-kumur di siang Ramadan mau sholat zuhur wudhu, boleh apa tidak?
berkumur-kumur karena ini sunnah wudu, selama bisa ibu pastikan jangan ada air lewat tertelan. Selama di mulut dia goncang saja, selesai, tak batal itu. Asal jangan naik sedikit lagi ilmunya. Apakah boleh sikat gigi ketika puasa? Sikat gigi jam 2 sore boleh apa tidak? Hah? Serius lah Bu, bentar lagi pulangnya aku ini. Supaya selesai ini. Sikat gigi di bulan puasa, pas puasa besok, boleh apa tidak? Boleh selagi tidak ada yang tertelan. Ingat saja itu. Asal nggak tertelan, boleh. Kalau lewat besok es krim, ku beli Pak Ustaz, aku puasa, ku taruh di mulutku, nggak tertelan, batal apa tidak? Hah? Ibu udah komitmen nampaknya. Es krim pun ditaruh di mulut, kalau nggak ditelan, dikulum di mulut saja, itu tidak batal. Cuma kurang kerjaan saja, itu saja masalahnya kan. Ngapain dia ditaruh di kalau puasa? Kira-kira begitu kan? Satu lagi, batal nggak ibu ketika sedang puasa mencabut gigi? Batal. Apa alasannya batal? Berdarah. Kalau berdarah, rupanya batal puasa. Kalau berdarah gigi. Hah? Jawab ibu itu, kalau seandainya dia cabut gigi sedang puasa, bisa dipastikan obat dan darah itu, apalagi giginya tak ditelannya, maka pasti puasanya tetap sah, tidak Pak? Tapi tertelan sedikit Pak Ustaz, berarti kau jangan cari masalah. Masa kau cabut gigi pas puasa, malam nanti kau cabut gigi, kira-kira begitu Pak. Tapi kalau ada yang darurat harus dicabut juga, asal tidak tertelan obat dan darah itu, maka puasanya lanjutkan saja. Alhamdulillah. Itu mulut naik ke atas, tanya dulu sama bapak sama ibu, batalkah puasa orang yang mencari harta karun? Tahu mencari harta karun? Mengubil. Batal nggak puasa orang ketika dia sedang puasa ngupil? Batal nggak? Kita ini sudah tua, kita ini takut bahaya yang kita lakukan, batal puasa kita, tidak tahu kita. Makanya pelan-pelan itu jelaskan. Batal nggak puasa orang yang ketika sedang puasa ngupil dia? Kabar baiknya bagi yang suka mobil itu tidak membatalkan puasa, asal pakai jarinya sendiri. Begitu Pak Ustaz, jari Ustaz Rangkuti ini, kelingking ini, itu kalau saya cucukkan ke lubang hidung saya, ini tidak akan pernah tembus menyentuh bagian batin ataupun bagian dalam hidung saya. Tapi kalau saya pinjam jari anak kecil ini, sini dulu kau deh, minta telunjukmu. Ngapain Ustaz? Pinjam telunjukmu, mobil. Ku pinjam telunjuk dia, mengambil hukum. Kelingking dia kan kecil, ku masukkan ke hidungku, maka menyentuhlah bagian batin. Mana batin dari hidung Pak Ustaz? Nanti ibu namanya dalam fikih istinsyak, masukkan air ke hidung, tarik, asal pening itu sudah masuk bagian batin. Kalau itu di Ramadan terjadi, dicucuk ibu pakai jempol telunjuk ini pakai jari orang lain lebih kecil dari jari ibu, tersentuh dia sedikit saja, batal puasa bapak ibu. Jangan main-main. Berarti kabar baiknya bolehnya mobil ketika puasa, tapi pakai jari masing-masing. Jelas ya Bu? Lanjut ke telinga. Dari telinga ini cemana membatalkan Pak Ustaz? Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau kita ngorek telinga pakai kelingking begini,
pas puasa batal apa tidak? Tidak kalau pakai jari, karena dia tak masuk ke dalam. Kalau pakai ketempat batal. Aku tak kenal ketempat kata nenek. Yang kenal nenek bulu ayam. Ya kan Nek? Saya masih ikut dulu mengorek telinga, juga ada ketempat pakai bulu ayam. Itulah kenikmatan yang senikmat-nikmatnya di dunia ini. Lagi banyak pikiran Bapak Ibu, ambil bulu ayam itu masukkan ke telinga. Digoyang-goyang dia, ya Allah, terdayu kita, tidur pun bisa. Kalau di Ramadan itu dilakukan Bapak Ibu, batal puasa kita, karena dia menyentuh bagian dalam ataupun batin. Izin ayah ibu, karena ini fikih tidak mengurangi majelis mulia, apalagi Masjid Al-Ikhlas ini harus saya jelaskan. Terutama ibu-ibu, maaf, izin ayahanda ya, Datuk ya. Karena ini fikih. Perempuan ketika kalian di Ramadan nanti jongkok, izin maaf, buang air kecil. Seandainya tidak belajar fikih, saya ajarkan malam hari ini cara beristinja perempuan itu, mundurkan telunjukmu ke belakang dan jari manis jepitkan begini. Apalagi sedang puasa. Perut jari tengah ini, maaf ayah ibu, karena ini hukum. Hanya perut jari tengah inilah yang boleh menyentuh tempat keluarnya najis tadi. Maaf, seandainya ada perempuan yang memasukkan sedikit jarinya saja, biarpun hanya separuh kuku saja, izin maaf, masuk sedikit ke tempat keluar najis tadi, dia sedang puasa, batal puasa. Ibu, ajarkan itu ke anak gadismu masing-masing. Paham ibu? Alhamdulillah. Ayahku yang sudah tua-tua ini, apalagi yang sudah mohon maaf bolak-balik ke kamar mandi, payah buang air besar, apalagi yang kena penyakit ambeien, malu kita bercerita ke dokter penyakit kita. Tapi saya tahu, karena saya orang kesehatan, di usia Bapak Ibu 40 ke atas, itu buang air besar itu payah, keras. Apa sebab? Karena fungsi ginjal itu tak normal lagi, mengunyah makanan tak kuat lagi, maka keras. Maaf Bapak Ibu, ini hukum ya, maaf. Seandainya ada kakek, nenek, ayah, oma yang kena penyakit itu payah, susah buang air besar, pas jongkok dia, maaf, dibantunya pakai jarinya, batallah puasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena sama dengan dia sudah memasukkan benda kepada lubang yang kelima, batal puasanya. Dan kan mau orang bercerita tentang itu ke dokter, malu dia, Pak Dokter aku payah buang air besar. Ya macam mana Bapak Ibu selama ini? Tak mau dia cerita, aku bantu pakai jariku, kata dia. Tak mungkin. Tapi hukum dijelaskan. Mana tahu ada keluarga yang mengidap penyakit itu nanti di Ramadan, jangan pernah itu lakukan. Nanti puasa ubah. Maaf Bapak Ibu ya, kalau kasar sedikit, tapi itu supaya selamat puasa kita. Lalu Pak Ustadz, bagaimana kami ini dengan yang pas Ramadan sakit, disuntik aku Pak Ustadz? Coba Ibu, hukum bersuntik Ramadan kira-kira puasa batal atau tidak? Kata ibu seorang, batal. Batal apa tidak Bapak Ibu? Suntik ada dua macam. Kalau suntiknya suntik obat, demam tinggi Bapak Ibu, batal karena kata anak, tidak aku puasa dulu. Ayam demam tinggi, nanti innalillah, gak apa-apa, penting apa masih kuat. Datang bidan disuntiknya. Apa yang dimasukkannya? Obat. Selagi yang masuk itu adalah obat, maka itu tidak membatalkan puasa ijma ulama. Tapi kalau itu berupa nanti masuk ke lambung pengganti makan, apa contohnya? Infus, suntik vitamin yang bukan dia untuk obat, maka batal puasa. Ingat ilmu ini baik-baik.
supaya pas Ramadan besok jangan bolak-balik menelpon Ustaz lagi. Pak Ustaz, ya anakku demam, terus dia kelas 1 SMP, lalu Bu, dia puasa, suntik, batal Pak Ustaz? Ingat, kalau suntiknya itu obat, maka tidak batal. Kalau suntiknya itu pengganti makan, maka batal. Jelas Bapak Ibu? Jangan besok bolak-balik lagi, diulang-ulang lagi, karena ini ilmu penting. Yang berapa ya Bapak Ibu? Sekitar 11. Sudah bagi daerah. Kakak-kakak ini belum lagi kakak-kakak ini. Jam berapa ini selesai di sini rupanya? Janganlah jam 1 Bu. Kami masih kajian subuh lagi nanti Bu, jam 22. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Jangan lagu minta tolong saja, jangan telek tangan musuh nanti ya. Jangan lagi. Tetap lagi lah ya. Salam ya. Setelah memahami hal-hal yang membatalkan puasa itu, naik lagi sedikit. Ada oma ayahku di sini asal naik mobil muntah. Ada. Baru sampai ujung batu, udah koyok di punya dunia ini. Muntah. Kalau muntahnya tidak sengaja, mana tahu kejadian besok pas di Ramadan ibu sedang puasa, caranya mudah. Umpamanya naik mobil dari sini ke ujung batu, pas di ujung batu, ujung bendahara, oyong turun dari mobil, muntah, tembak langsung. Wah, keluar makan sahur tadi. Sayang perasaan ibu, ya Allah, mana tahu tak sempat umurku mempodok lagi. Ku berjuangkan puasa hari ini. Gimana ilmunya Bu? Ambil air putih, jangan air es ataupun teh manis, air putih. Masukkan ke mulut, kumur-kumur. Cara kumur-kumurnya jangan itu. Kumur-kumurnya tetap normal ke bawah. Buang. Kalau bisa ibu pastikan satu, tidak ada air ini dan muntah itu tertelan biarpun sedikit. Asal bisa ibu pastikan bersih dari mulut sisa muntah tadi, lanjutkan puasamu. Sah itu ibu, tidak usah ragu. Muntah yang mana yang membatalkan puasa itu Pak Ustaz? Muntah yang disengaja. Bagaimana muntah yang disengaja? Dia pas jam 6 pagi suka kali dia menggaruk-garuk lehernya. Itu saja kerjanya. Pala habis itu keluar, gitu. Itu Bu, batal itu. Apa sebab? Muntah disengaja. Kalau muntah karena mabuk naik mobil, maka bersihkan kembali mulut kita, lanjutkan puasamu. Pas kumur-kumur tadi, jangan tertelan airnya, apalagi sisa muntahnya. Sah itu Pak Ustaz? Saya tanggung jawab, sah secara hukum itu. Amalkan itu. Datanglah besok lagi ya. Muntahnya sudah, lubang-lubang dalam diri kita sudah, baru kemudian yang membatalkan itu kecil-kecil lagi. Apa itu Bapak Ibu? Seperti suami istri, hubungan badan. Ibu di siang Ramadan, izin maaf, halangan. Itu semua sudah maklum lah itu. Tak usah kita jelaskan. Bapak Ibu, bagian terakhir, jaga baik-baik, jangan sampai puasanya sudah bagus, tapi bisa pahalanya hilang. Ada berapa yang menghilangkan pahala puasa? Satu, al-kazibun, suka berbohong. Hati-hati ibu ya. Di Ramadan ini tahan diri, bapak juga jangan berbohong. Usahakan itu Bapak Ibu, jangan bohong. Daripada bohong, diam, mending supaya aman. Yang kedua, al-ghibatu, ngata-ngatain orang. Jangan lakukan di Ramadan ini. Kalau mau ngata-ngatain orang, puas-puaskanlah di Sya'ban ini 4 hari lagi. Masuk Ramadan besok, jangan ngata-ngatain orang lagi. Karena taruhannya puasamu pahalanya hilang.
An-namimatu kata Nabi adu domba. Jangan ibu bapak menjadi orang Tanjung Medan suka melaga-laga orang. Cerita A ke sana, cerita B ke sana. Gara-gara awak merantang orang. Maka sifat itu menghilangkan pahala puasa. Selanjutnya kata Nabi, wan nazru bisyahwat. Jaga mata, jangan menengok yang tak boleh ditengok. Apa itu Pak Ustaz? Jaga pandangan mata, jangan sampai menimbulkan syahwat. Jangan tengok aurat orang, jangan tengok yang tak layak ditengok. Menunduk, bahasa hadisnya qaddul basar, tundukkan pandangan. Ini berbahaya nanti di saat-saat menjelang buka puasa. Di sini ada yang buka menjelang buka puasa, ada puasa apanya? Pasar Ramadan. Ada juga kan. Setua ini kita Bapak Ibu tidak usah lagi ikut-ikutan antri lah kalau menurut saya, ya kan Bu? Karena kalau kita ikut antri setua ini Pak, apalagi kami di ujung batu, na'udzubillah lah, tinggal 1 jam lagi baru buka puasa, tapi 1 jam itu banyak pahala puasa orang hilang. Apa sebab? Bercampur dengan laki perempuan antri bukaan puasa. Izin maaf, apakah semua yang antri itu menutup aurat? Tidak. Anak-anak SMA itu betisnya pun nampak. Ada yang antri itu lagi, izin maaf, bukan orang kita muslim. Tentu dia pakai celana pendek. Bapak udah mati-matian sehari puasa, antri pula beli bukaan. Tengok paha anak itu jadi habis pahala puasa. Setua ini kita tidak usah ikut-ikutan dari Bapak Ibu. Ya, itu hal-hal yang membatalkannya. Terakhir, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kau mendapat predikat takwa kata Allah. Siapa yang dapat predikat takwa ini? Orang-orang yang berhasil Ramadannya dengan puasa bersih hatinya, dengan tarawih bersih hatinya. Mana orangnya Pak Ustaz? Sebelum masuk Ramadan bersihkan hati, banyak minta maaf, banyak-banyak memberi maaf. Di Tanjung Medan ini Bapak Ibu yang minta maaf laki ke bini atau bini ke laki? Bini ke laki. Kalau kita rumah malam ini laki minta maaf ke bini, salah apa tidak? Di Tanjung Medan ini yang minta maaf kira-kira nenek mama ke cucu kemenakan atau cucu kemenakan minta maaf ke nenek mama? Seandainya nenek mama minta maaf duluan ke cucu kemenakan, salah apa tidak? Jangan salah-salah jawab, apa itu marah nenek mama nanti. Mestinya yang minta maaf itu anak ke orang tua atau orang tua ke anak? Seandainya ada orang tua yang minta maaf ke anaknya, salah apa tidak? Nah, itu agak berani jawabnya kan? Tapi kalau ini mama ke cucu kebenakan, tidak berani bisa dengar tadi. Agak diam ibu sih kan? Ibu, ayah, keluargaku begini. Membuktikan hati kita ini bersih. Mulai malam ini kalau panjang umur sampai besok pagi, menunjukkan hati kita ini bersih, hati kita ini suci. Jangan lagi pakai kalimat, mana mungkin aku minta maaf duluan sama dia, aku kan lebih tua. Itu bahasa setan. Ngapain Bapak Ibu takut itu? Tidak mungkin aku duluan minta maaf sama dia. Aku ini lebih tua dari dia. Itu bahaya itu Bapak Ibu. Berani kali Ustaz ngomong bahasa setan. Karena memang Tuhan ngomongnya begitu. Apa kata iblis ke Allah? Mana mau aku sujud ke Adam ya Allah. Aku ini lebih senior. Lebih duluan aku diciptakan ketimbang Adam. Tiba-tiba kau suruh aku sujud. Tidak mau aku kata dia. Membangkang dia. Maka orang yang merasa gara-gara dia lebih
lebih pintar dan mau aku duluan minta maaf, itu tak ada obat sama dengan saya. Oh, berani. Bapak Ibu, maksud saya begini, baguslah adat dalam Islam ini, hormati yang lebih tua darimu, sayangi yang lebih muda darimu. Kan begitu Bapak Ibu. Tapi orang Tanjung Medan kalau bersih-bersih hatinya, seorang suami tidak pernah turun harkat derajat martabat dirimu demi Allah. Kalau duluan kau menjulurkan tanganmu minta maaf kepada istrimu. Mana tahu Bapak sudah ngantuk, sudah balik sekali lagi. Seorang suami tidak pernah turun harkat derajat martabat kemuliaan diri apabila dia pertama kali yang menjulurkan tangannya, wahai istriku, maafkan aku ya. Pertanyaan, turun gak harga diri laki model kayak gitu? Lemah sekali kalian menjawab. Turun gak? Allah Akbar. Rasulullah maksum dari dosa Ahzab 21 disuruh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Muhammad itu cukup menjadi contoh yang baik bagi kamu. Pertanyaan, pernah nggak jumpa Bapak Ibu hadis menjelaskan Nabi Muhammad minta maaf ke Khadijah, Nabi Muhammad minta maaf ke Aisyah, Nabi Muhammad minta maaf ke Hasan Hussein, Nabi Muhammad minta maaf ke anak-anaknya? Pernah apa tidak? Jawabnya, tahu hadis tentang Nabi mengulang-ulang kalimat, Aisyah maafkan aku ya, Khadijah maafkan aku ya. Rupanya saya baca dalam kitab Mukhtarul Ahadis, kenapa Nabi Muhammad itu mau minta maaf ke istrinya padahal dia lebih mulia dibanding istrinya. Rupanya Nabi sendiri berkata, man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang punya sifat tawadhu, rendah hati, rafa'ahullah, Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Bapak Ibu, makin sering Bapak minta maaf ke bini Bapak demi Allah, makin berharga Bapak di mata bini Bapak. Mudah-mudahan dia akan kaji besok. Malam dimulai Pak, selama ini bertanya, ya, kamu ini tahu nggak posisi dalam Quran? Cuma apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini, lakimu ini pemimpin kepada wanita. Asal kusuruh taat kau, membangkang kau, neraka jahanam bagimu. Mana dia hukum Quran itu? Justru makin sering suami mengatakan, wahai istriku, maafkan segala kesalahan dan kelemahanku mencari nafkah. Banyak kadang-kadang ku tengok di bola matamu yang kau inginkan, tapi gara-gara kau tengok aku lemah mencari duit, tidak berani kau untuk mengutarakan itu. Kelemahan diriku sebagai suami, mana tahu ini hari terakhirku di dunia ini. Sudahkah kau maafkan aku dunia dan akhirat? Pernah tak laki ibu ngomong sama ibu, sudah berapa anak kalian malam ini? Allah Akbar. Ustaz pernah, sering. Makin hina Ustaz di hadapan bini, makin mulia saya. Jumpa dengan dia, istriku maafkan, agak lama aku pulang malam ini. Resiko jadi istri Ustaz ditinggal-tinggal, dibawa sulit karena medannya jauh. Kemudian nanti kalau pulang tengah malam bertemu dengan istri, apa saya bilang? Istriku, mungkin terganggu tidurmu, tak tenang kau di rumah ini memikirkan saya. Terganggu tidurmu, tolong maafkan aku dunia dan akhiratnya. Kata istriku, kudoakan kau selalu, mudah-mudahan sehat selamat, dan juga maafkan kadang-kadang mau berangkat awal ceramah dan sempat kubereskan kulayani dengan baik. Maafkan ya Bang, izin maaf ayah Omar. Di saat suami minta maaf, istri juga minta maaf, maka kemudian saling duanya mengaku salah. Yang turun adalah sakinah
mawaddah warahmah. Ketenangan turun, rasa cinta bertambah, kasih sayang pun bertambah. Maka awetlah pernikahan itu asal laki bini mau mengucapkan maafkan aku ya, maafkan aku ya. Jadilah ini kalau tak mati takkan dipisahkan oleh Allah. Itu hanya orang. Aku biarpun begitu biniku itu agak cerewet sedikit, tapi kalau tak meninggal aku ganti itu. Sayang betul aku sama dia. Apa sebab? Karena memang begitu ilmunya Pak. Allah minta maaf dan diledeknya. Umpamanya kalau dapat yang agak lancar itu kan biasanya maafkan aku ya dek. Iyalah Bang, namanya tidak masalah. Tapi gitu kan? Kalau kami di rumah ayam obat tak begitu. Asal aku sampaikan istriku maafkan aku ya. Apa kata dia? Sama Bang, aku juga banyak salah sama Allah. Saling bermaafan supaya hati inilah lepas. Apa kata Bapak Ibu ya? Apa ayam takar terus hati ini. Tidak ada yang perlu diego-egokan di sini. Kalau sudah selesai di rumah tangga, baru tengok kiri kanan. Mulai malam ini belikan buku macam buku Ustadz ini, tidak persis pun tak apa-apa. Pegang pulpen. Untuk apa Pak Ustadz? Mulai besok pagi catatlah mulai dari apa kampung sebelah Pemandang. Mulai dari kantor desa Pemandang, ingat-ingat nama orang yang pernah ibu tak ketemu sapa dengan dia sampai hari ini. Catat namanya. Bapak Budi, Ibu Aminah. Rasa-rasanya di Pemandang cuma 2 orang lah yang gak baikan sama aku. Oke. Turun ke sini, masuk mulai perbatasan Pemandang dengan Tanjung Medan. Nampaknya ada 3 orang di sini. Catat. Sampai ke Tanjung Medan, oh di sini agak banyak ini. Ada anak nampaknya. Catat. Sebelum masuk Ramadan, ketuk pintunya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Siapa yang datang? Saya Kak dari Tanjung Medan. Siapa itu? Aku Kak. Ditengoknya dari jendela kaca itu. Kau rupanya, ngapain kau kesini? Pulang kau. Oh, tak ada buka pintu kawan. Karena udah 3 tahun awak berselisih tak ketemu siapa. Jangan pertahankan di situ lagi Bapak Ibu. Diambilnya barang bengkok itu pindah pulang dulu. Pulang dulu. Besoknya pulang balik. Sampai di sana bawa dulu goreng pisang. Jangan tangan kosong, bawa goreng pisang. Macam goreng pisang yang paling besar-besar, bawa ke sana. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku nikah ngantar goreng pisang sama kakak. Ada goreng pisang kata dia. Bukannya gitu. Mau ngapain kau sini kata dia. Tadi malam udah berbekalan mau masuk Ramadan Kak. Mana tahu tentang Ramadan ini Ramadan terakhir. Kalau dibaca-baca dalam hadis Nabi, sedangkan di bulan Sya'ban saja 2 orang manusia yang tidak terangkat amalnya, yang satu melakukan kesyirikan kepada Allah, yang kedua orang yang tidak bertegur sapa. Aku tak mau capek puasa, capek tarawih, gara-gara tidak tegur sapa aku dengan kakak. Dan terangkan amal kita. Ini Kak, maafkan aku ya Kak. Kata dia, kenapa tak kau tengok muka aku kau minta maaf? Tengoklah kata dia. Kalau aku tengok muka kakak, naik tensi balik dan jadi nanti. Makanya aku tengok itu. Maafkan aku ya. Tengoklah kata dia, awal tengok. Pertanyaan Bapak Ibu, mana lebih sulit sebenarnya? Minta maaf atau memaafkan? Mana lebih sulit Bapak Ibu? Minta maaf atau memaafkan? Kalau ibu minta maaf, itu pertanda ibu mengaku salah. Memang ibu pertama kali melakukan kesalahan, makanya ibu minta maaf. Yang memaafkan ini kaitannya meluaskan hati. Maka bahasa Qur'annya, Fa'fu wasfahu, maka maafkanlah, lapangkan dadamu kata Allah. Kalau Bapak Ibu punya salah ke orang, datang ibu minta maaf, bisa gak detik itu? Udah
aku maafkan kau. Bisa begitu? Kata dia, tidak semudah itu, adik. Ada syaratnya, kata dia. Apa syaratnya, Kak? Hari ini kau bawa goreng pisang, kau ingin minta maaf. Kalau bahasa maaf, ku maafkannya itu, kata dia. Tapi minta tolong sampai 2 tahun ke depan, tolong jangan dulu lewat-lewat ke depan rumah ini. Asal nampakku mukamu, naik tensi balik, kata dia. Tapi kalau kau tanya udah maaf sudah. Tapi jangan aku nampak mukamu. Kejadian itu sama Nabi Muhammad? Ketika paman Nabi bernama Hamzah dalam perang itu ditumbak oleh seorang kafir bernama Wahsy. Setelah paman Nabi Hamzah itu tumbang bapak ibu, datang pula lah kafir namanya Hindul. Ambilnya tumbak, ambilnya pedang, si Wahsy diambilnya pula kalau macam kita ni golok kecil. Ditingkamnya dada Hamzah itu, diambil mereka jantung Hamzah itu, dikunyah-kunyah mereka. Dimakannya Pak Ustaz, bukan mau dimakannya, menunjukkan betapa bencinya mereka sama Islam itu. Dikunyah Wahsy. Malah setelah kejadian berbulan bertahun, apa yang terjadi? Datanglah hidayah kepada Wahsy yang telah memakan mengunyah hati daripada paman yang dicintai Nabi bernama Hamzah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku waktu masa kafir dulu paling benci aku menengok Islam, makanya aku kunyah-kunyah hati pamanmu Hamzah itu. Sekarang setelah aku masuk Islam, izinkan aku ya Rasulullah menebus kesalahanku selama ini memusuhi Islam. Jadikan aku menjadi bala tentara terdepan, memimpin pasukan, memerangi orang-orang kafir itu. Petikannya Bapak Ibu, apa kata Nabi? Wahsy, kalau bisa jangan dulu agak-agak sering tengok mukamu. Nabi Bapak Ibu, Nabi Muhammad. Asal ku tengok Wahsy mukamu, terbayang balik sakit hatiku mengingat peristiwa ketika kalian koyak-koyak dada pamanku, kalian kunyah-kunyah jantung pamanku. Jadi minta tolong Wahsy, jangan dulu agak-agak sering menampakkan mukamu. Bahasa orang Tanjung Medannya, kumat asam uratku gara-gara itu balik. Kira-kira begitu loh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan paksakan orang supaya memaafkan kita. Itu hak dia Bapak Ibu. Hak kita ini minta maaflah sesering mungkin. Dimaafkannya atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tugas Bapak Ibu jangan lagi tunggu-tunggu. Mana bisa Ustaz? Orang yang salah kok? Dan zamannya lagi. Siapa yang bersih hatinya, dia yang betul memulai. Siapa yang kotor hatinya, datang pun orang minta maaf, tidak akan ada kata maaf bagimu, kata dia. Bahkan yang ada beradik kandung pun tega dia mengatakan, tidak kuanggap kau adik kandungku lagi, kata dia. Alhamdulillah. Ini orang-orang tak ingat mati di bawah dia. Kalau sudah nanti mati, barulah ketahuan. Rupanya yang dipertengkarkan, diperkarakan di dunia Tanjung Medan itu hanya paling lama 70 tahun. Makin banyak kawan ibu memandang Tanjung Medan demi Allah, makin luaslah dunia ini terasa. Satu musuh di Tanjung Medan, 2 musuh di Pemandang, sempitlah dunia seluas ini bagi Bapak Ibu yang punya musuh. Diajak kawan ingin rewang ataupun pesta ke Pemandang, kakak tak ikut. Padahal itu masih dekat loh saudara kakak, enggak. Kenapa kakak tak ikut? Pas di samping adikku itu lah rumahnya tak sapaan sama aku. Benci kalian musuh. Sempit dunia gara-gara hati yang sempit. Lapang dunia gara-gara hati lapang. Sebelum Ramadan, maafkanlah semua kesalahan orang dan perbanyaklah Bapak Ibu minta maaf. Orang yang bersih hatinya, inilah nanti di wisuda
la'allakum tattaqun, yang berhak menjadi orang-orang bertakwa. Selesai Bapak Ibu kajian kita. Itulah, udah agak-agak capek juga merasa. Tapi bisa usuk Bapak Ibu mendengarkannya, tinggal mengamalkan. Video ini nanti insya Allah paling lambat besok akan kami upload. Bapak Ibu kakak yang bisa buka YouTube, tonton kembali YouTube-nya UJL Channel, subscribe, like, and share. Nanti saya buat judulnya Tarhib Ramadan Masjid Al-Ikhlas Tanjung Medan, Kabupaten Rokan-Hulu, Provinsi Riau. Itu nanti judulnya. Cari di YouTube, kedua dia nanti. Musangka terbit bulan purnama, rupanya tak muncul jua. Sampai di sinilah tausiah kita, sampai bertemu di lain masa. Dadah. Selesai Bapak Ibu ya? Kita tidak ada sesi tanya jawab karena sudah mau jam 11. Saya rasa yang saya sampaikan ini jelas semua, tak ada yang saya sembunyikan. Atau ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Kak? Alhamdulillah. Yang kita tanya lagi, ada pertanyaan? Jam 11. Terus sudah. Sejelas. Di siang Ramadan. Jadi di sini kami tanyakan ini menyangkut umum, tapi penyebarannya memang itu sering terjadi, Ustaz. Bagaimana kami memang maaf kan yang namanya YKB itu kan memang nggak dibolehkan di agama, apalagi kayak masalah suntikan itu, kalau dia nanti niatnya untuk menghentikan satu, biarpun puasa Ramadan itu buatlah suntik dulu penghalang haid umpama. Apakah boleh itu Pak Ustaz? Tidak boleh. Tak usah di setel-setel, karena itu adalah bagian keringanan bagi kalian perempuan dari Allah. Bagaimana dengan suntik KB Pak Ustaz? Suntik KB itu kalau niatnya untuk menjaga jarak halal, tapi kalau niatnya supaya jangan punya keturunan lagi haram. Mana tahu dengan ibu ulang balik. Suntik KB itu kalau niatnya untuk menjaga jarak keturunan halal. Kalau niatnya untuk menghentikan keturunan supaya jangan punya anak lagi, suntik KB 3 bulan, belum selesai 3 bulan tambah 3 bulan lagi, sepanjang bertahun-tahun itu saja kerjanya, haram, tidak boleh, karena keturunan itu adalah nikmat Allah. Pak Ustaz, aku suntik KB di siang Ramadan, kurang kerjaan, suntik KB atau malam, jangan siang. Kalau sampai siang hari dilakukan Pak Ustaz, balik ke hukum. Apakah itu obat atau mengenyangkan? Aku tak pernah disuntik KB dulu. Aku laki-laki. Kayak bertanya ini, mengenyangkan atau tidak? Maka yang tidak mengenyangkan tak masuk ke lambung, maka dia tetap sah, tidak apa-apa. Cuman saranku kalau mau suntik KB malam lah, jangan siang lagi, supaya hilang namanya waham, syak, keraguan. Setan itu pandai dia bisiknya, jangan-jangan batal ini, kata dia. Padahal tak batal, maka hukumnya demikian. Ya Pak ya, ya Kak, itu ya. Ya, jangan tanya-tanya lagi, jangan lagi. Gak bisa ya. Bapak Ibu, ayah ibu, orang tuaku semua, dari awal sampai akhir tausiah ini, keterbatasan ilmu dan kebodohan saya beserta tim saya, banyak kesalahan kami lakukan tak sesuai adat ketentuan di kampung ini. Bapak Ibu, tolong kesaksiannya, tolong kami dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca istighfar, kita aminkan doa-doa kita dan bertanda nanti berakhir dalam acara kita malam hari ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما وأكرمهما كما ربيانا صغيرا، ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والتوفيق والهداية، وافتح لنا أبواب العلم، وافتح لنا أبواب الرزق من الحلال طيبا مباركا واسعا، خصوصا لأهلنا ولأهل هذه الجماعة، ثم خصوصا لقريتنا تنجميدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم لله